Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing Ibu Nopayanti Maleha, Sarjana Ekonomi, Master Manajemen, dan kepada teman-teman dari mahasiswa Sitifis IGM. Alhamdulillah pada hari ini saya Khairul Adaha akan menyampaikan tentang makalah Manajemen Syariah yang berjudul Manajemen Kepemimpinan dalam Syariah. Latar belakang dari makalah ini adalah manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini sebagai khalifah, yakni pemimpin di muka bumi ini. Oleh sebab itu maka manusia tidak terlepas dari perannya sebagai pemimpin. Dimensi kepemimpinan merupakan peran sentral dalam setiap upaya pembinaan. Hal ini telah banyak dibuktikan dan dapat dilihat dalam gerak langkah setiap organisasi. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Dalam hidup manusia selalu berinteraksi dengan sesama serta dengan lingkungan. Manusia hidup berkelompok baik dalam kelompok besar maupun kelompok yang kecil. Hidup dalam berkelompok tentulah tidak mudah. Untuk menciptakan kondisi kehidupan yang harmonis, anggota kelompok haruslah saling menghormati dan menghargai. Keteraturan hidup perlu selalu dijaga. Hidup yang teratur dalam impian setiap insan menciptakan dan menjaga kehidupan yang harmonis adalah tugas manusia. Untuk mewujudkan yang dibutuhkan sosok seorang panutan yang dapat diandalkan. Sosok itu dapat disebut dengan pemimpin. Dengan berjiwa pemimpin, manusia akan dapat mengelola diri, kelompok, dan lingkungan dengan baik. Adapun rumusan masalah dari makalah ini, yang pertama, apakah kepemimpinan itu dan apa fungsinya? Yang kedua, apakah ciri-ciri kepemimpinan menurut Islam? Yang ketiga, bagaimana konsep kepemimpinan menurut Islam? Dan yang terakhir, yang keempat, apa saja syarat seorang pemimpin menurut Islam? Pembahasan yang pertama yaitu definisi kepemimpinan. Kepemimpinan dalam konsep Al-Quran disebutkan dengan istilah imamah, pemimpin dengan istilah imam. Al-Quran mengaitkan kepemimpinan dengan hidayah dan pemberian petunjuk pada kebenaran. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan sebenarnya bukan sesuatu yang mesti menyenangkan, tetapi merupakan tanggung jawab sekaligus amanah yang amat berat yang harus diemban dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 8 sampai 9 yang artinya, dan orang-orang yang memelihara amanah yang diembannya dan janji mereka, dan orang-orang yang memelihara salatnya. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu fungsi kepemimpinan menurut Islam. Fungsi pemimpin yakni yang pertama membangkitkan minat dan perhatian yang tinggi kepada bawahannya tentang tugasnya. Yang kedua menyampaikan ide, gagasan, terobosan kepada yang lain. Yang ketiga mempengaruhi serta menggerakkan orang lain untuk mengikuti apa yang diarahkannya. Yang keempat menciptakan perubahan secara efektif. Kemudian ciri-ciri pemimpin menurut Islam. Pemimpin dalam Islam mempunyai beberapa ciri, diantaranya A. Niat yang ikhlas. B. Laki-laki. C. Tidak meminta jabatan. D. Berpegang dan konsisten dalam hukum Allah. E. Memutuskan perkara dengan adil. F. Senantiasa ada ketika diperlukan. G. Menasihati rakyat. H. Tidak menerima hadiah. I. Mencari pemimpin yang baik. J. Lemah lembut. K. Tidak meragukan rakyat. Dan yang terakhir, terbuka untuk menerima ide dan kritikan.
Sejarah Islam telah membuktikan pentingnya masalah kepemimpinan ini. Setelah wafatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat telah memberi penekanan dan keutamaan dalam melantik pengganti beliau dalam pemimpin umat Islam. Umat Islam tidak seharusnya dibiarkan tanpa pemimpin. Sayyidina Umar radhiyallahu an pernah berkata, tiada Islam tanpa jamaah, tiada jamaah tanpa kepemimpinan, dan tiada kepemimpinan tanpa taat. Selanjutnya, syarat-syarat kepemimpinan menurut Islam. Khalifah lebih identik dengan kepemimpinan negara Islam, sedangkan presiden lebih identik dengan sistem kepemimpinan negara sekuler. Sehingga terkait kepemimpinan dalam makalah ini lebih mengarahkan kepada khalifah yang identik sebagai sistem kepemimpinan negara Islam. Adapun kriteria khalifah adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak ambisius menjadi khalifah. Yang kedua, harus berakidah murni. Yang ketiga, taat beribadah. Yang keempat, berakhlak mulia. Yang kelima, istiqomah dalam pendiriannya. Yang keenam, rela berkorban demi Islam. Dan yang terakhir, yang ketujuh, memiliki ilmu yang luas khususnya tentang syariat Islam. Kemudian konsep kepemimpinan Islam, konsep merupakan cara pandang yang menjadi dasar landasan pemikiran. Konsep kepemimpinan adalah konsep yang dimiliki oleh ajaran Islam dan memandang kepemimpinan. Kepemimpinan dalam Islam memandang dan mencakup beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek pengaruh, yang kedua aspek kerohanian, dan yang ketiga aspek karakteristik. Kemudian prinsip kepemimpinan menurut Islam. Islam dalam mengatur sistem negara hanya mengenal kedaulatan Tuhan sebagai kedaulatan tertinggi dalam negara. Ketentuan ini tertuang dalam firman-Nya yang artinya Maha Suci Allah yang di tangannya segala kerajaan, dan Dia Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Qur'an surat Al-Mulk ayat 1. Saudara-saudaraku, terkhusus kepada ibu dosen, demikian yang dapat saya sampaikan tentang makalah kepemimpinan dalam Islam. Kesimpulan dari makalah ini, pemimpin adalah orang yang mendapat amanah serta memiliki sifat, sikap, dan gaya yang baik untuk mengurus atau mengatur orang lain. Kepemimpinan adalah kemampuan seorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan bersama. Menyatakan bahwa dalam menjadi pemimpin di muka bumi, maka manusia harus bisa menjalankan apa yang telah diamanahkan Allah Ta'ala, dan di setiap langkah sebagai seorang pemimpin, Allah akan memberikan peringatan bagi kaum muslimin agar selalu berhati-hati tentang apa yang akan dilakukan sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Demikian yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Dimohonkan saran dan kritikan untuk kemajuan kita bersama. Saya tutup presentasi pada hari ini dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.